Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan satu Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 54 yang berbunyi sebagai berikut. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat Ahazia sebetulnya memiliki anugerah dalam hidupnya. Yang pertama, dia dilahirkan sebagai raja. Dia dilahirkan di keluarga kerajaan gitu. Kan bisa aja sebenarnya Tuhan melahirkan dia sebagai pegawai istana atau yang lain, tapi di sini Ahazia dilahirkan sebagai keturunan raja, maksudnya akan menjadi raja nantinya. Lalu yang kedua, Ahazia mendapatkan anugerah, pasti dia tahu Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong raja-raja yang Tuhan pilih. Dalam pemerintahannya sebagai raja selama 2 tahun, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya, ibunya, dan Yerobeam bin Nebat. Kita tahu Bapak Ibu kalau Yerobeam bin Nebat itu adalah orang yang menyebabkan Israel itu terbelah dari 12 suku menjadi 2 suku besar. Yang pertama, kerajaan utara terdiri dari 10 suku Israel, yang satu lagi kerajaan selatan itu terdiri atas 2 suku. Jadi Yerobeam bin Nebat itu adalah orang yang menyebabkan bangsa Israel terbagi menjadi 2. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya Ahazia menyanyiakan anugerah yang udah Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tetap melakukan apa yang jahat dan dia malah mengikuti kejahatan orang-orang yang di sekitarnya. Mengikuti kejahatan ayahnya, mengikuti kejahatan ibunya, dan juga mengikuti kejahatan Yerobeam. Nah, Bapak Ibu, sama seperti kita juga udah punya kok anugerah dari Tuhan. Anugerah yang kita dapatkan adalah kita lahir di keluarga Kristen. Kita bisa mengenal Tuhan. Terus kita juga diberikan anugerah berupa karunia. Setiap manusia pasti diberikan oleh Tuhan karunia untuk, misalnya saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi dokter. Pasti saya diberikan karunia untuk menyembuhkan. Tapi seringkali kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita menyanyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita lebih berfokus untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri dan lebih sering mengikuti kejahatan, mengikuti orang lain untuk melakukan tindakan jahat gitu. Di sini dikatakan Ahazia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, Baal di sini pada saat itu ya Allah-Allah lain ya, penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi untuk zaman sekarang, penyembahan berhala itu bukan hanya kita menyembah patung, kita menjadikan uang sebagai berhalanya kita menjadikan kepintaran yang Tuhan berikan sebagai berhala kita dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dijadikan sebagai berhala bagi kita masa kini. Apakah kita sudah menyanyiakan anugerah yang udah Tuhan berikan kepada hidup kita seperti Ahazia ini? Yang tadi di awal saya sebutkan dia memiliki 3 anugerah sebetulnya, tapi dia menyanyiakan itu dan dia malah melakukan kejahatan. Dan itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Kalau misalnya saya punya keponakan dan saya mengajarkan dia untuk udahlah nggak usah rajin-rajin baca Alkitab lah, mendingan kamu belajar, kamu besok mau ulangan kan. Nah, itu kita juga mengajarkan keponakan saya untuk melakukan kejahatan. Jadi kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan kepada orang lain, karena kita juga bisa membuat mereka malah jadi melakukan kejahatan. Seperti Ahazia yang
melakukan kejahatan karena dia mengikuti ayahnya, ibunya, dan orang-orang di sekitarnya yang berbuat jahat juga. Jadi di sini kesimpulannya adalah yuk mari kita jangan menyia-nyiakan anugerah yang udah Tuhan berikan kepada kita, baik berupa kepintaran, baik berupa karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan, dan juga jangan kita mengikuti keinginan daging kita dan mengikuti orang lain untuk melakukan kejahatan ini itu, tapi fokuslah melakukan perintah Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan setiap saat, dan hiduplah untuk melayani Tuhan. Dan segala kemuliaannya juga hanya untuk Tuhan. Terima kasih.